Terhitung sudah sebanyak 10 laporan kasus yang masuk ke Mapolres Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sejumlah kasus tersebut telah berhasil diungkap oleh polisi diantaranya melalui Operasi Lilin. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Haji Catur Sungkowo SAGS HMH, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 7 orang pelaku pencurian dengan pemberatan dan pencurian rumah warga dengan modus operandi. Berikut berita selengkapnya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Haji Catur Sungkowo SAGS HMH, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 7 orang pelaku pencurian dengan pemberatan dan pencurian rumah warga dengan modus operandi. Seperti yang tampak pada tayangan ini, sejumlah pelaku telah berhasil diamankan oleh polisi berikut bersama barang bukti. Menurut Kapolres, dari sebanyak 7 kasus tersebut, baru 4 kasus yang berhasil diungkap dari hasil operasi lilin yang digelar bersama jajaran Polsekta Kota Pinang melalui unit reskrim Polsek tersebut. Kapolres Labusel yang didampingi oleh Kapolsek Kota Pinang AKP Bastoman Simanjuntak SHMH, PJU Polres Labusel beserta Kabak OPS Polres Labusel AKP Rahman SH, Kasih Propam AKP Imam Ginting SH, Kasat Reskrim Mapolres AKP Reza SIK, Kasat Narkoba AKP R Ginting SH dan bersama anggota lainnya. Di hadapan sejumlah awak media, Kapolres mengapresiasi kinerja AKP Bastoman Simanjuntak, selaku Kapolsek Kota Pinang, yang telah berhasil mengungkap sejumlah kasus yang masuk, yang ternilai respon cepat dan tepat. Dijelaskan Kapolres lagi, dari 10 LP, sebanyak 8 laporan terungkap diantaranya 2 LP curanmor, 2 LP pencurian membongkar rumah, 4 LP saat operasi lilin tahun 2022. Dari 7 orang pelaku yang sudah diamankan, tersangka disangkakan melanggar pasal 363 dan pasal 362 dengan pencurian pemberatan, apalagi 7 tersangka ini merupakan residivis, terang Kapolres. Saat ini yang diketahui 4 kasus yang telah terungkap, sementara 2 lagi belum terungkap, tetapi sudah diketahui pelakunya saat ini masih dalam pengejaran dan penyelidikan petugas. Terang Kapolres. Dalam keterangan persnya, Kapolres mengatakan, ada 6 laporan yang masuk ke SPKT Polsekta Kota Pinang, 4 diantaranya, laporan yang baru bersih terungkap, 7 orang pelaku yang diamankan itu, saat ini sudah tetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan penyelidikan semua residivis ini di antara kasus pencurian. Berikut nama-nama tersangka yang telah diamankan polisi. Asyuda alias Bram, laki-laki warga Kota Pinang, ditangkap di depan SPBU Labuhan Kota Pinang. Kemudian, Muhammad Fikri Anantapein, laki-laki warga Kampung Durian Kota Pinang, ditangkap di Kampung Durian. Kurniawan alias Ian, laki-laki warga Kalapane Kota Pinang, ditangkap di Jalan Kalapane Kota Pinang. Tua Syahputra Lubis, laki-laki warga Kampung Bangun Dusun, Asam Jawa Timur, Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba. Kemudian Rizky Perlindungan Siagian, laki-laki warga Desa Hadundung, Kecamatan Kota Pinang, ditangkap di Gang Pendidikan Desa Hadundung. Selanjutnya, Darmansyah Harahap alias Iwan, warga Labuhan Lama Kota Pinang, ditangkap di Jalan Labuhan Lama Kota Pinang. Dan Dede Kurniawan alias Dede, laki-laki warga Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat. Melihat kejadian ini, Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat Labusel umumnya, diminta kerjasama, di dalam menumpas kejahatan, dan mampu mempolisikan dirinya sendiri. Dan kami dari jajaran Polres Labuhan Batu Selatan siap selalu melayani, dan mengayomi masyarakat dari gangguan Kamtipmas. Jadi selama pengamanan Natal Tahun Baru 2022-2023 ada 6 laporan polisi tentang pencurian terhadap penumpang kendaraan yang istirahat di SPBU. Dari 6 LP tersebut 4 berhasil diamankan dengan 7 tersangka, dan ini semuanya 7 tersangka ini adalah residivis. Jadi berkat kecepatan dan penyelidikan dari anggota Polsek Kota Pinang berhasil mengungkap 4 LP dan 2 LP masih dalam penyelidikan. Ini sudah diungkap identitasnya, dan mudah-mudahan segera ditemukan pelakunya. Samping itu juga ada 2 LP tentang pencurian di dalam rumah berhasil diungkap dengan 2 tersangka, dan 2 pelaku curanmor berhasil diamankan juga oleh Polsek Kota Pinang. Sepeda motor Pak, ada berapa unit Pak? Sepeda motor yang diamankan dalam kasus curanmor ada 2 unit, sementara dalam kasus pencurian di dalam rumah ada 1 unit. Jadi tiga sepeda motor bisa diamankan semuanya. Jadi Komandan, ini kan untuk wilayah Polsek Kota Pinang, jadi untuk
wilayah hukum daripada Polres Labuhan Batu Selatan, ada beberapa polsek. Apakah sudah dapat data yang harus disimpulkan berapa tindak kejahatan selama tahun baru ini, Komandan? Selama tahun baru berapa kan? Masih di data ini karena biasa pendataan kami kan seakhir bulan. Jadi selama sebulan ini kita masih pendataan, masih menunggu hasil kompulir dari Polsek dan Polres berapa yang bisa diungkap dan berapa yang masih penyelidikan. Oke, Tapi kalau di Polsek Kota Pinang ini dari 10 LP 8 berhasil diungkap. Harapannya Pak untuk polsek-polsek lain Pak? Harapannya polsek-polsek lain pun sebenarnya ada pengungkapan, namun mungkin nanti kita rilis secara terpisah. Ya, harapannya kepada seluruh anggota Polres Labuhan Batu, baik Polres maupun Polsek, kita tetap meningkatkan pengawasan, tetap penyelidikan, dan respon cepat apabila ada laporan. Nah, dengan respon cepat itu, siapa tahu kan pelakunya masih ada di TKP atau tidak jauh dari TKP, berhasil diungkap. Jadi saya sudah menekankan pada saat saya menjabat Kapolres Labuhan Batu Selatan kepada rekan-rekan di Polres maupun di Polsek untuk respon cepat. Mungkin LP bisa administrasi, bisa belakangan, jika Anda segera melaporkan, segera ke TKP. Nah, segera TKP itu mudah-mudahan pelakunya itu tidak jauh atau masih ada di TKP kan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wakidi Nasution melaporkan.